Ya, pemirsa, para tamu tasyakuran pernikahan Kaisang Pangarep diminta untuk tidak mengenakan batik motif parang atau lereng saat memasuki Pura Mangkunegaran Solo. Nah, apa sebenarnya alasan dibalik aturan itu? Kita sudah bergabung bersama dengan kontributor berita BTV, Rahman Pratama dari Pasar Batik Solo. Ya, selamat siang Rahman. Kita tahu bahwa para tamu tasyakuran pernikahan Kaisang Pangarep diminta untuk tidak mengenakan batik motif parang atau lereng saat memasuki Pura Mangkunegaran Solo. Dan itu sudah aturan dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran 10. Nah, sebetulnya apa alasannya, Rahman? Ya, Rolando dan juga pemirsa, jadi memang betul sekali nih bagi Anda yang mendapat undangan nanti akan menghadiri resepsi pernikahan Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono Pura Mangkunegaran di Kota Solo, Jawa Tengah pada hari Minggu 11 Desember 2022. Ingat-ingat untuk tidak menggunakan batik motif parang atau batik motif parang yang dikombinasikan dengan lereng. Nah, ini memang sudah menjadi aturan di pihak Pura Mangkunegaran, begitu. Tidak hanya tamu yang datang dan masuk ke Pura Mangkunegaran, tapi juga keluarga dan juga kerabat besar dari keluarga Presiden Joko Widodo maupun juga memang wali kota Solo yang juga merupakan kakak kandung dan juru bicara pernikahan Kaisang Erina juga mengingatkan kepada seluruh tamu undangan yang nantinya akan hadir di pernikahan atau resepsi pernikahan, baik di sesi yang pertama yaitu sesi pagi dan juga sesi kedua, untuk tidak menggunakan batik motif parang. Nah, kalau Anda kemudian lihat di sebelah saya, ini adalah atau display ya dari motif parang, batik motif parang. Jadi kalau yang di atas ini adalah motif parang barong atau kemudian yang lebih besar begitu dan biasanya dipakai oleh raja, atau kalau kemudian pada Pura Mangkunegaran ini dipakai oleh adipati. Kemudian yang lebih kecil nanti akan turun-temurun dipakai oleh istrinya, kemudian anaknya serta kerabat yang lain. Jadi memang itu sudah menjadi aturan turun-temurun dan sudah menjadi bagian dari pakem Pura Mangkunegaran yang harus dihargai dan juga harus dihormati, baik dari keluarga mempelai dan juga para tamu undangan. Rolando. Baik, Rahman. Lalu sebetulnya apa makna sejarah dan juga keunikan apa sebetulnya di balik motif batik parang ini sih sebetulnya? Ya, Rolando, saat ini sebenarnya saya berada di wilayah Kampung Batik Lawean yang ada di Kota Solo. Ini merupakan kampung batik yang cukup terkenal begitu ya di Kota Solo, dan tadi saya juga sempat berbincang dengan pemilik Batik Mahkota Lawean yang juga Ketua Forum Pengembang Kampung Batik, Bapak Alpa Febela Priyatmono, dan kemudian beliau menjelaskan memang sejarah panjang mencatatkan bahwa batik parang itu adalah batik motif tradisional yang sudah turun temurun, sudah ratusan tahun begitu, yang konon diciptakan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo yang terinspirasi saat bersemedi di wilayah pantai selatan, kemudian melihat parang begitu atau pereng ya, dan juga kemudian ombak begitu yang menerjang. Nah, inspirasi batik motif parang dari situ memang kemudian yang dimaknai sebagai simbol kekuasaan, kemudian kekuatan dan juga kewibawaan yang kemudian dipakai begitu pada zaman dahulu, sering sekali dipakai oleh keluarga keraton, raja, kemudian istri dan juga putra-putrinya. Dan kalau memang tadi seperti saya jelaskan ya, kalau kemudian raja, kalau dalam hal ini adalah Pura Mangkunegaran, ini adalah adipati ya, Kanjeng Pangeran Adipati, yang kemudian nanti akan menggunakan batik motif parang dengan motif yang lebih besar begitu, dan kemudian nanti kerabatnya akan menggunakan batik motif parang dengan motif yang lebih kecil. Dan ini memang kemudian menjadi filosofi yang sangat mendalam. Kalau kemudian kita tanyakan tadi kepada Pak Alpa bahwa banyak sekali jenisnya dari motif parang ya. Ada kemudian parang barong yang tadi saya sebutkan lebih besar, kemudian parang klitik, parang rusa, dan juga
yang lain-lain. Dan memang parang ini menjadi salah satu batik tradisional. Seperti kita tahu bahwa batik itu dibedakan menjadi batik menjadi batik pantai dan juga batik tradisional. Dan untuk di wilayah Jawa Tengah itu batik tradisional atau yang dikenal dengan batik pedalaman itu memang sangat kental dengan wilayah Solo dan juga Yogyakarta. Nah, kalau wilayah Solo ini lebih kepada kesogan, kalau kemudian di wilayah Jogja ini lebih kepada nuansa putih. Dan aturan ini memang sudah menjadi aturan yang sangat pakem di kerajaannya, keratonan, atau kemudian dalam hal ini di Pura Mangkunegaran untuk dihormati. Dan berikut wawancara saya bersama dengan Ketua Forum Pengembang Kampung Batik Lawehan, Bapak Alpa Febela Priyatmono. Sebetulnya parang ini memang dulu itu sering dipakai atau bisa dikatakan menjadi satu pakaian daripada keluarga keraton ya, termasuk raja, kemudian istri, kemudian juga putra-putrinya dan sebagainya. Di mana kalau parang barong itu biasanya dipakai oleh raja, kemudian untuk motif-motif yang parangnya bentuknya lebih kecil itu untuk istrinya, yang paling kecil biasanya untuk putra-putrinya. Jadi ini sebenarnya mempunyai suatu filosofi yang mendalam dan termasuk yang bagus ya, karena juga ada nilai-nilai keluhuran, kemudian juga dengan bentuk yang menerus itu juga istilahnya itu juga mencerminkan sesuatu yang baik, yang istilahnya yang luhur itu juga diturunkan dari leluhurnya kemudian ke anak turunannya dan sebagainya. Jadi ini motif memang yang dulu sering dipakai oleh keluarga keraton. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari kontributor Rahman Pratama langsung dari kota Solo, Jawa Tengah.